adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi hari ini dengan Kanona di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, Kanona berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Nah sebelum memulai sekolah minggu, ayo semuanya siapkan hati, sikap yang baik untuk beribadah. Tidak sambil makan atau minum, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil main. Ya, kita harus beribadah dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Alkitab buku terindah. Biarlah melalui pujian ini adik-adik semua boleh senantiasa rindu untuk membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab berisi kebenaran yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Nah adik-adik, mari sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Semua ambil sikap yang baik, sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami kembali ada di dalam sekolah minggu online. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati juga Kanona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat berkata-kata dengan baik dan dapat mudah dimengerti. Terlebih firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian juga dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Dan juga dalam Matius 14 ayat 22 dan 23. Nah adik-adik, kalau adik-adik di sekolah minggu, biasanya apa ya yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan ketika kita ada di sekolah minggu? Coba adik-adik ingat, waktu kita di sekolah minggu itu, waktu di dalam kelas, biasanya apa saja yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan? Oke, kita biasanya berdoa. Good. Kemudian apa lagi? Kita juga menyanyi. Benar sekali, kita menyanyi di sekolah minggu. Kemudian apa lagi? Kita sama-sama membaca Alkitab dan juga kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik,
Pasti semua sudah rindu kan kalau kita sekolah minggunya di gereja. Iya ya, tapi ini karena masih pandemi, biarlah kita berdoa supaya pandemi ini bisa cepat selesai dan kita nanti bisa kembali bertemu untuk ibadah di sekolah minggu di gereja ya. Oke adik-adik, tadi kan Kak Nona sudah tanya apa yang kita lakukan biasanya di sekolah minggu ya. Kalau sekarang kalau melalui online kan Kak Nona tidak lihat apakah adik-adik sedang nyanyi dengan sungguh-sungguh atau tidak. Apakah adik-adik duduk dengan baik atau tidak ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hari ini adik-adik, Kak Nona mau katakan bahwa ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang menyembah Tuhan, Tuhan itu sangat peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sedang memikirkan Tuhan ketika kita menyanyi? Apakah kita sedang memikirkan Tuhan ketika kita mendengarkan firman? Jangan-jangan nih ketika kita tadi menyanyi Alkitab buku terindah, tetapi di pikiran kita, aduh saya mau nonton film ini, cepat sudah selesai sekolah minggunya, habis ini ada film yang saya suka nih. Atau kita ketika Kak Nona sedang cerita nih sekarang, adik-adik sudah mulai pikiran, habis ini mau minta mama kita keluar jalan-jalan dulu. Atau dan lain-lain sebagainya, pikiran kita sudah tidak fokus kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan mau ketika kita sedang beribadah, pikiran kita sungguh-sungguh harus fokus pada Tuhan adik-adik. Jangan kita fokus pada hal yang lain ya adik-adik. Karena ingat, Tuhan itu senang ketika kita beribadah. Ibadah itu berasal dari hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau pada zaman bangsa Israel adik-adik, mereka itu beribadah di Bait Allah. Nah biasanya di Bait Allah itu ada imam yang menjadi perantara bagi bangsa Israel untuk mereka bisa beribadah kepada Allah. Kenapa harus melalui perantara? Iya, karena Allah kita itu kudus adik-adik, sehingga tidak sembarangan orang bisa datang kepada Allah. Hanya orang-orang pilihan Allah yang boleh datang di hadapan Allah. Karena itu adik-adik, pada zaman itu hanya Harun dan anak-anaknya yang dikhususkan dipilih sebagai imam untuk menjadi perantara. Nah pada saat itu adik-adik, bangsa Israel ini ketika mereka melakukan dosa, mereka harus datang ke Bait Allah, kemudian mereka harus membawa korban persembahan, misalnya seperti kambing, seperti domba atau burung merpati yang mereka bawa sebagai korban persembahan untuk mereka mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka adik-adik. Nah, bagaimana dengan ibadah pada zaman kita sekarang adik-adik? Kalau sekarang kita beribadah di gereja adik-adik, kita tidak lagi membawa korban persembahan seperti yang tadi, korban hewan-hewan yang dibawa itu. Kita tidak perlu lagi membawa seperti itu. Kenapa kita tidak perlu membawa? Karena ingat adik-adik, kita sudah mempunyai Tuhan Yesus yang mati di kayu salib adik-adik. Tuhan sudah mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Karena itu adik-adik, sekarang kita bisa beribadah kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Kita bebas adik-adik untuk datang menyembah Tuhan. Wah, ini berita yang baik, ini kabar baik buat kita. Karena kita diberikan kesempatan yang istimewa untuk bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kalau pada zaman dulu, zaman bangsa Israel, tidak bisa seperti itu adik-adik. Karena itu adik-adik, ketika saat ini kita sudah diberikan kesempatan yang begitu luar biasa dari Tuhan untuk kita bisa datang bertemu dengan Tuhan kapan saja, kita harus datang dengan sikap yang baik. Karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita datang menyembah kepada Allah. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyembah Allah lewat doa kita. Nah adik-adik, sebelumnya karena mau katakan dulu ya bahwa di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Injil, kitab Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, di dalam kitab Injil ini mencatat tentang bagaimana Yesus menjalani hari-harinya. Apa saja ya yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di dunia ini. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab nih adik-adik, khususnya di dalam kitab Injil dicatat bahwa Yesus sering berada di antara kerumunan banyak orang. Ada pria, ada wanita, ada juga anak-anak. Mereka sering sekali mengikuti Yesus adik-adik. Bahkan ketika Yesus naik ke perahu menuju ke suatu tempat di seberang danau, mereka
Mereka sudah menanti Yesus di sana adik-adik. Dan Yesus ini sangat peduli kepada mereka. Yesus senang untuk mengajar mereka. Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit dari antara mereka. Dan adik-adik ingat, pada suatu hari ketika Yesus selesai mengajar, Yesus juga memastikan bahwa setiap orang yang datang itu mereka cukup mendapatkan roti dan ikan untuk dimakan. Meskipun pada waktu itu ada lebih dari 5.000 orang di sana, Yesus memastikan mereka pulang tidak dalam keadaan yang lapar adik-adik. Nah adik-adik, setiap hari Yesus begitu sibuk dengan pelayanannya. Bahkan adik-adik, walaupun Yesus sudah sibuk dengan pelayanannya, ada hal yang tidak lupa untuk Yesus lakukan. Nah adik-adik, ketika selesai pelayanan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang danau adik-adik. Karena apa? Karena Yesus ingin berdoa sendirian. Wah, kenapa ya Yesus ingin berdoa adik-adik? Karena Yesus tahu bahwa berdoa kepada Bapa di surga itu sangat penting adik-adik. Yesus mau menaati kehendak Bapanya. Yesus mau meminta kepada Bapa hal-hal yang ia perlukan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadanya. Karena itu, Yesus menyediakan waktu untuk berdoa. Nah adik-adik, Yesus saja berdoa adik-adik. Bagaimana dengan kita? Kita justru harus lebih lagi butuh untuk berdoa adik-adik. Nah pada saat itu di mana Yesus berdoa adik-adik? Mari kita baca dalam Matius 14 ayat 23 ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah adik-adik, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, jadi Yesus naik ke atas bukit sendirian untuk berdoa. Adik-adik, para murid yang selalu mengikuti Yesus setiap hari, hari demi hari, mereka melihat bahwa ternyata doa merupakan bagian penting dari kehidupan Yesus. Sehingga mereka pun ingin supaya doa juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Maka adik-adik, suatu hari murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus mengajar mereka berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Yesus mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami. Jadi adik-adik, ketika Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid bertanya, apakah setiap hari kami harus berdoa seperti ini? Apakah setiap hari adik-adik hanya perlu berdoa Bapa kami? Tidak adik-adik, kita tidak perlu setiap hari berdoa persis seperti doa Bapa kami, tetapi doa Bapa kami ini menjadi pola untuk supaya kita bisa berdoa. Nah adik-adik, ketika kita berdoa, di awal doa Bapa kami tadi dikatakan Bapa kami yang di surga. Ini menandakan bahwa kita punya kedekatan dengan Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita. Ini sungguh menakjubkan adik-adik, karena meskipun kita orang berdosa, kita dapat datang ke hadirat Allah yang kudus. Karena Yesus telah mati di salib menjadi korban bagi dosa-dosa kita, dan kita percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Nah adik-adik, dari cerita hari ini ada pesan untuk kita semua, yaitu bahwa kita dapat beribadah kepada Allah melalui doa kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Saat sedih, saat senang, saat di perjalanan, saat di sekolah, di rumah, kapan saja kita bisa berdoa, Tuhan pasti mendengarkan kita. Dan juga kita bisa mengucapkan doa yang panjang atau yang pendek, asalkan ingat hati kita tertuju pada Tuhan. Karena itu adik-adik, sediakanlah waktu untuk berdoa setiap hari. Ini pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adik-adik. Nah, ayat hafalan buat kita terambil dari Mazmur 145 ayat 18.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Dan untuk aktivitas minggu ini, kelas kecil akan mengerjakan aktivitas doa seperti ini. Dan kelas besar akan menulis pokok doa harian seperti ini. Nah, nantinya pokok doa ini harus adik-adik doakan setiap hari ya. Jadi adik-adik boleh membuat pokok doa sendiri, bebas. Hari Senin kira-kira adik-adik mau doakan untuk apa, hari Selasa untuk apa, sampai hari Minggu. Dan jangan lupa nanti didoakan setiap hari ya. Nanti aktivitas ini jangan lupa difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Karena setiap aktivitas yang adik-adik kerjakan akan dihitung sebagai poin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian, Yesus cinta semua anak. Love the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah di hadapan Tuhan. Kami menaikkan pujian, menaikkan doa kami, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu biarlah ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami sebagai anak-anak Tuhan punya kerinduan untuk senantiasa berdoa setiap hari, memiliki waktu doa untuk kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Jangan lupa selalu sediakan waktu untuk berdoa, selalu setia mengikuti sekolah minggu online, dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.